Baik, selamat datang di podcast dan di platform Political Energy. Hari ini di episode pertama ini kita akan membahas tema terkait apa itu transisi energi dan implikasinya yang ada di Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, saya Sarofi, pemandu di podcast Political Energy. Ini adalah suatu buah platform media di mana kita akan membahas terkait isu-isu energi terkini yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia, karena membahas perihal energi adalah pembahasan yang sangat seksi sekali pada era di tahun-tahun ini. Mungkin sebelumnya perkenalkan dan jangan lupa ikuti podcast Politik dan Energi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, and share. Karena dengan Anda subscribe, berarti saja Anda mengikuti perkembangan terkini perihal isu-isu energi di Indonesia. Mungkin langsung saja, kali ini saya akan mendatangkan narasumber yang dimana dia adalah sosok perempuan dan aktivis, salah satu aktivis perempuan di bidang energi juga, dan sekarang lagi melanjutkan studinya di Universitas Indonesia, terus salah satu bagian dan dari staf ahli DPR RI. Mungkin langsung saja, selamat datang Mbak Anissa Nurdianti Selamat di podcast datang, salam kenal Mas Sarofi dan teman-teman Political Energi semuanya. Oke, selamat datang. Gimana Mbak kabarnya? Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat-sehat Oke. semuanya. Oke, baik Mbak. Mungkin langsung saja ya, kali ini episode ini kita akan membahas terkait apa itu transisi energi dan bagaimana implementasi yang ada di Indonesia. Karena aku melihat sosok Mbak Anissa ini sangat getol sekali perihal pembahasan energi yang ada di dunia, khususnya konsensusnya kepada perempuan, yang dimana perempuan ini sangat membutuhkan energi mulai bangun tidur sampai tidur lagi membutuhkan suatu energi. Mungkin bisa didefinisikan Mbak terkait apa sih itu transisi energi dan lain sebagainya. Monggo Mbak Anissa. Baik, terima kasih atas undangannya pada podcast hari ini pada teman-teman Political Energi semuanya dan juga Mas Sarofi yang pada malam hari ini kita bisa berdiskusi bersama sebenarnya apa itu transisi energi dan implikasinya untuk Indonesia. Ini isu yang menarik ya, karena kita berbicara soal energi ini nggak ada habis-habisnya sampai saat ini gitu kan. Karena memang eh, semua lini kehidupan kita ini bersinggungan langsung dengan energi. Kita mau kita bangun tidur, kita eh, bekerja, kita membutuhkan energi. Jadi memang energi ini tidak pernah terlepas dari lini kehidupan manusia di seluruh dunia ini. Jadi ketika kita membahas transisi energi, ini pastinya kan kita berbicara soal energi bersih gitu kan. Jadi eh, transisi energi ini sebenarnya adalah pergeseran sistem yang dimana kita yang semula dari energi fosil bergeser pada dominasi energi fosil itu ke energi terbarukan atau kita bertransisi ke energi yang lebih bersih, ke sumber yang lebih rendah emisi atau yang terbarukan itu sendiri. Jadi memastikan ketersediaan dari energi terbarukan itu sendiri yang di mana kita bicara transisi ini masih menjadi PR kita bahwa kita di Indonesia sudah menandatangani perjanjian Paris Agreement yang dimana terkait dengan konteks perubahan iklim. Jadi kalau kita bicara transisi energi, kita bicara perubahan iklim. Kita bicara perubahan iklim, maka kita bicara soal Paris Agreement yang dimana Indonesia menyepakati untuk bisa menurunkan
suhu bumi ini tidak sampai 1,5 derajat Celcius. Dengan cara apa? Dengan cara transisi energi salah satunya. Karena memang energi ini penyumbang emisi terbesar ya. Hampir 50% dari emisi yang ada di dunia ini berasal dari sektor energi. Karena memang ya itu tadi kegiatan kita selama dari bangun tidur sampai tidur lagi itu juga membutuhkan energi. Maka itu juga mengeluarkan emisi yang membuat perubahan iklim yang sampai hari ini mungkin kita melihat cuaca yang tidak menentu ya. Mungkin secara prediksi Oktober sebelum Oktober, Agustus, Juli, Juni itu biasanya musim panas. Tapi kemarin-kemarin lebih sering musim penghujan. Nah, ini kan cuaca yang tidak menentu ini juga dipengaruhi oleh perubahan iklim itu sendiri. Oke, baik Mbak. Jadi sangat dibutuhkan ya terkait transisi energi ini dan di mana kita akan bergeser dari energi fosil ke energi baru terbarukan yang di mana kita butuh energi itu untuk berkelanjutan ya sebenarnya. Mbak, oke Mbak. Ke selanjutnya Mbak. Kan tadi dibahas terkait apa sih definisi udah dibahas dan sangat jelas sekali apa yang Mbak Anissa sampaikan terhadap definisi tersebut. Nah, ini Mbak, yang menjadi menarik dan pertanyaan ini, kenapa penting sih Mbak? Kenapa kita penting untuk melakukan transisi energi itu? Kenapa kita nggak melakukan energi fosil aja yang mungkin hari ini masih ada seperti itu Mbak? Kenapa kita harus bergeser ke transisi energi seperti itu sih Mbak? Monggo Mbak Oke, Anissa. pertanyaannya menarik ya, mengapa transisi energi penting? Yang pertama, seluruh dunia sepakat bahwasannya hari ini kita dalam perjanjian Paris bersepakat untuk bisa menurunkan suhu global yang membuat kondisi cuaca kita tidak menentu. Tidak hanya cuaca sebenarnya ya, kondisi pertanian, musim, terus bagaimana lahan pertanian dan lain-lain itu juga dipengaruhi oleh suhu global, yang dimana kita juga berkomitmen untuk mengurangi emisi itu. Jadi kita bertransisi ini tidak hanya serta-merta meninggalkan fosil, tapi kita kan bertransisi ini kan bertahap ya. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwasanya energi fosil ini kan lambat laun akan habis. Dia kan tidak terbarukan. Bagaimana kita bisa bertransisi kepada energi yang terbarukan, yang eh, tidak habis ketika dipakai seperti energi-energi fosil, batu bara, minyak, dan gas bumi. Jadi mengapa transisi energi itu penting? Karena ini berkaitan dengan iklim juga gitu. Jadi untuk bisa menekan suhu tidak sampai 1,5 derajat Celcius, salah satu caranya adalah kita bertransisi energi ke yang rendah emisi. Dan juga untuk bisa menjaga fluktuasi pasar terkait dengan energi fosil dan gangguan pasokan dan harga. Jadi kita bisa stabil, ada komparasi penggunaan antara energi fosil dan energi terbarukan. Serta hari ini kalau kita melihat tren global itu adalah penggunaan energi terbarukan atau energi hijau gitu kan. Jadi beberapa negara-negara itu sudah bergeser penggunaan kepada teknologi yang lebih bersih. Nah, ini juga akan membuat nilai investasi karena memang Indonesia ini kan secara kekayaan alamnya itu kan melimpah ya. Sumber energi terbarukannya itu melimpah. Ada geotermal, ada surya, ada bayu, ada mikrohidro air, ada gelombang laut. Nah, itu melimpah. Nah, sedangkan penggunaan kita itu tidak sampai 50% gitu loh. Energi terbarukan kita itu, bauran energi terbarukan kita itu masih di angka 13 sampai 14%. Kalau kita melihat kebijakan pemerintah hari ini di RPPKN itu
Yang terbaru ya, yang terbaru itu malah diubah. Yang awalnya kita memang target bauran energi 2025 itu 23%. Nah, hari ini kita diberikan kebijakan yang di mana itu diturunkan dari menjadi rentang 17 hingga 19%. Ini juga ada sebenarnya ada ketidaksiapan pemerintah kita sebenarnya menghadapi transisi energi itu sendiri juga gitu. Jadi secara regulasi sebenarnya kita melihat juga masih perlu adanya pembenahan ya kalau kita melihat dari sisi regulasi. Nah, makanya ini perlu segera juga mendesak ya. Artinya kita juga perlu segera menata bagaimana sistem dan skema transisi energi ini baik dari segi regulasi dan lain sebagainya. Oh, oke Mbak, baik Mbak. Jadi yang bisa saya dapat dari poin ini karena ini kan berhal kondisi dan lain sebagainya. Oke, ini Mbak terkait melihat kondisi selanjutnya ya Mbak, melihat terkait kondisi Mbak. Apa sih kondisi per hari ini yang sangat mengkhawatirkan terkait kondisi ini? Kenapa nggak pemerintah per hari ini tidak untuk menargetkan yang 23% itu, kenapa malah diturunkan menjadi 17-19%? Kenapa sih, Mbak? Dalam sudut pandang Mbak Nisa ini, kenapa pemerintah hari ini masih belum siap dan belum lain sebagainya untuk mempersiapkan energi baru yang terbarukan guna nanti untuk masa depan dan lain sebagainya, Mbak? Karena kita kalau nggak mulai per hari ini, kapan kan gitu, Mbak, kalau bahasanya Iya, udah betul. kayak gitu. Silakan Mbak Iya Nisa. benar. Jadi ini memang sangat kita sayangkan ya. Kenapa sih pemerintah ini nggak serius gitu ya bicara transisi energi? Padahal di forum-forum internasional, di COP, forum-forum COP, terus di G20 juga kita kan sampai mau menarik investor nih pada pendanaan transisi energi soal Just Energy Transition Partnership yang berapa puluh juta dolar yang akan Indonesia dapatkan gitu kan untuk pengembangan EBT. Tapi kita perlu tahu jadi political will-nya kita tuh masih belum pasti gitu kan. Dan kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini tuh memang belum serius. Di dunia internasional memang kita terlihat kita sangat eh, mendukung ya, sangat mendukung dan sangat pro gitu ya misalnya dengan transisi energi. Tapi sampai hari ini kita melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu belum serius gitu terkait dengan transisi energi. Tadi dibuktikan dengan kenapa target 2025 yang harusnya 23% malah diturunkan jadi 17-19%. Artinya di sini dalam proses penyusunan kebijakan energi nasional ini memang saya juga bingung ini kenapa pada saat itu rumusannya gimana? Dia bisa menemukan pemerintah ini bisa menemukan formula nih di 2025 itu akan mencapai target 23%, sedangkan implementasinya itu tidak sampai pada angka 23%, masih pada angka 12 hingga 13%. Nah, ini juga mungkin bisa juga disebabkan oleh mahalnya biaya investasi energi terbarukan itu sendiri memang karena kalau kita melihat persentase-persentase penggunaannya yang paling banyak, paling murah sih mungkin memang tenaga surya ya, yang karena memang melimpah, terus tidak high risk ya, beda dengan geotermal gitu yang harus mencari, mengeksplorasi, lalu baru bisa mengeksploitasi gitu. Jadi memang sumber pendanaan ini memang menjadi hal yang krusial ya untuk bisa menjadi kita mencapai target-target bauran energi kita yang ke depannya bisa lebih cepat gitu ya, tidak pada angka hanya 12, 13, 14% saja, tapi kita bisa lebih cepat karena memang apa namanya potensi-potensi EBT kita itu masih banyak yang perlu segera dimanfaatkan.
Oke, baik Mbak. Ini sangat menarik sekali, maksudnya pembicaraan ini Mbak. Nah, di sini kan mungkin ya Mbak, Indonesia kan kaya dengan alamnya dan juga kaya dengan energinya dan lain sebagainya. Apa sih Mbak yang bisa ini selaku kita ya, selaku anak muda dan selaku aktivis dan lainnya, apa yang bisa kita dorong kan terkait apa ya, hambatan-hambatan itu dan support apa yang bisa kita memungkinkan untuk terkait kita pemerintah ini di sisi lain semangat lagi untuk terkait menargetkan yang 23 sampai 50 25% itu, Mbak. Apa yang harus bisa ya kita lakukan sebagai anak muda ini menurut kacamata Mbak Anissa ini sebagai Sebenarnya banyak ya yang bisa kita lakukan sebagai anak muda gitu kan. Jadi sekarang kan Gen Z, Gen apa lagi ya, dan milenial apa gitu kan, Gen Alpha ya. Itu kan sekarang hari ini mereka sudah lebih kreatif gitu ya daripada gen-gen yang sebelumnya gitu, generasi-generasi sebelumnya gitu. Kalau kita bicara soal bagaimana yang bisa kita lakukan, mungkin kalau kita melihat dari segi keilmuan, teman-teman di keteknikan, teman-teman di ekonomi ataupun teman-teman yang lainnya itu bisa memberikan sumbangsi di masing-masing keilmuannya gitu kan. Kalau misalnya teman-teman di keteknikan bisa membangun PLTS di daerah-daerah pedesaan atau bisa membangun mikrohidro di berbasis daerah-daerah pedesaan, menjadikan itu sebagai pengabdian atau pengembangan di energi-energi di pedesaan itu juga bisa dilakukan gitu kan. Karena kita melihat banyak sebenarnya kan dana-dana dari perusahaan sektor-sektor energi yang juga bisa kita manfaatkan untuk pengembangan-pengembangan desa yang berbasis dengan energi terbarukan yang bisa kita kerjakan dengan surya, mikrohidro, tenaga bayu gitu kan. Ada di beberapa daerah kan memang eh, beberapa daerah yang sudah mengembangkan ya terkait dengan energi terbarukan. Ada mikrohidro juga di daerah Jogja, ada hidrogen ya apa eh, dari kotoran sapi itu juga diolah menjadi biogas. energi listrik ya, biogas ya. Oh, buat masak ya. Jadi eh, sebenarnya banyak gitu loh yang bisa kita lakukan sebagai anak muda. Cuman pertanyaannya mau nggak kita melakukan itu gitu kan. Yang namanya pengabdian untuk tata kelola yang lebih baik untuk bangsa itu juga kita perlu selain kita mengembangkan di daerah-daerah pedesaan, kita juga perlu memberikan mungkin policy brief ya, policy brief terkait dengan bagaimana sih tata kelola dan regulasi. Jadi kita memberikan masukan kepada pemerintah gitu, memberikan cambukan lah ya. Ini Pak kajian Ibu kajian dari kita gitu terkait dengan transisi energi. Cuman memang kalau kita melihat politik hukumnya memang sangat berat ya karena memang masih ada dominasi fosil yang cukup signifikan dalam transisi energi ini yang masih terus digencarkan. Tapi kita melihat komitmen Pak Prabowo dalam hal tiga komitmen yang selalu beliau canangkan, eh, bagaimana ketahanan negara kita terkait dengan food, energi, and water gitu. Jadi memang kalau kita melihat komitmen hari ini Pak Prabowo juga terkait dengan APBN pada sektor energi dan transisi energi ini memang sudah di plot tersendiri ya di postur APBN itu sendiri ya kemarin APBN 2026 sudah disahkan gitu kan. Nah terkait dengan postur transisi energi di situ sudah dimasukkan tersendiri. Saya lupa nominalnya berapa, cuman juga pada saat Pak Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya, beliau juga menyampaikan terkait dengan bagaimana membangun energi itu dari desa gitu. Artinya
potensi-potensi yang ada di desa itu kan pasti terkait dengan energi bersih gitu, energi terbarukan. Ada air, mikrohidro, ada bayu, ada tenaga surya gitu. Jadi memang kalau kita melihat Pak Prabowo ini sebenarnya sudah presiden kita ini sudah memiliki komitmen, cuman mungkin eh, aturan teknis dan tata kelola regulasi di bawahnya ini masih belum ditata secara baik gitu loh. Jadi dan juga bagaimana bisa menarik investor-investor untuk bisa mengembangkan energi terbarukan di Indonesia gitu. Oke, baik Mbak. Dalam poin ini berarti kan di mana Pak Prabowo sudah berkomitmen terkait energi baru terbarukan, tinggal bagaimana eksekusinya yang dilakukan oleh pemerintah, anak buahnya dan lain-lain terkait regulasi maupun dan lain. Ini sangat menyambung Nak, dengan pertanyaan berikutnya. Apa sih Pak, misal persoalan kebijakankah, finansialkah, atau teknologikah yang menghambat kita per hari ini masih belum masih belum long time terkait presentasi itu energi baru terbarukan, di mana tadi kita masih menurunkan yang awalnya 23% menjadi 17 atau 19%. Apa sih Mbak kebijakan yang mana, apakah perihal finansial kah, teknologi kah, atau investasi yang kurang yang di Indonesia sehingga kita masih belum beranjak dari energi fosil ini Mbak? Silakan Mbak Nisa. Oke. Sebenarnya tiga itu semua menjadi hambatan ya dalam pengembangan transisi energi. Yang pertama kita bicara regulasi. Kita belum punya regulasi terkait dengan energi baru terbarukan. Sampai hari ini rancangan undang-undang energi baru terbarukan masih belum disahkan, masih dalam proses pembahasan terus di Komisi 12. Itu dari sisi regulasi kita masih belum punya gitu kan. Jadi kita kan kemarin acuannya adalah perpres ya, perpres pada era Pak Jokowi ada perpres percepatan transisi energi. Jadi kita hanya pijakannya itu hanya perpres, belum ada undang-undangnya. Terus kalau secara finansial memang pembiayaan terkait dengan itu tadi ya, terkait dengan pengembangan dan pembangunan lah ya. Pembangunan energi terbarukan itu memang mahal, jadi kita memang butuh biaya yang lebih besar gitu. Selain itu juga teknologinya juga eh, dan infrastruktur ya. Membangun teknologi dan infrastruktur itu kan juga butuh finansial, butuh biaya gitu. Jadi kebutuhan rantai pasok komponen-komponen misalnya kita membangun panel surya, terus sumber daya manusia yang terampil, yang mau gitu kan, yang mau untuk berkecimpung pada dunia transisi energi itu juga masih minim. Jadi kita sebenarnya kompleks banget ya problematika. Yang pertama itu kan pasti bicaranya regulasi. Regulasinya belum ada, kita hanya berpacu pada perpres gitu kan. Kalau dari investor-investor luar itu pasti bicaranya iklim investasi Indonesia itu nggak jelas karena regulasinya itu sering berubah-ubah gitu kan. Eh, Proses politik di Indonesia ini kan juga mempengaruhi ya kan. Produk hukum itu kan undang-undang itu kan produk hukum yang melalui proses politik gitu kan. Jadi artinya memang birokrasi dan regulasi kita ini yang masih terus tarik menarik antara akan stay pada energi fosil atau akan lari cepat untuk bertransisi ke energi terbarukan itu juga masih menjadi tanda tanya besar gitu loh. Artinya mau enggak hari ini pemerintah untuk lari ke cepat berpindah pada energi terbarukan gitu. Jadi kompleks banget ini. Dari sisi finansial kita juga punya problem gitu kan. Dari regulasi kita juga belum punya regulasinya gitu, hanya sekedar perpres aja gitu, belum punya undang-undangnya yang mengatur secara spesifik gitu terkait dengan bagaimana apa namanya energi baru dan energi terbarukan
proses pendanaannya, kontrak pembangunannya dan lain-lain, kita masih belum punya regulasi yang jelas gitu. Oke, baik Mbak Nisa, sangat kompleks juga Mbak Nisa dalam memberikan suatu pandangan dan khusus terkait transisi energi dan implementasinya dan sebagainya. Bahwasanya yang bisa saya tangkap dan per hari ini kompleksitas energi baru terbarukan yang ada di Indonesia ini sangat benar-benar kompleks dari sisi regulasi, finansial dan lain sebagainya, teknologi dan SDM yang lain sebagainya, yang juga mempengaruhi bagaimana kita nggak bisa lari cepat untuk beralih ke posisi energi fosil ke energi baru terbarukan. Mungkin itu saja Mbak Nisa pada kesempatan pada malam hari ini di podcast Politika Energi. Saya sangat berterima kasih loh Mbak Nisa udah mampir ke Sama-sama Mas Sarofi. ke podcast Politika Energi. Mungkin next time saya akan mengundang lagi ke Mbak Nisa untuk perihal tema yang episode yang lebih wow daripada pada podcast ya ini. Mungkin itu saja Mbak Nisa, saya mengucapkan terima kasih dari Politika Energi sudah berkesempatan dan meluangkan waktunya di podcast Politika Energi. Mungkin itu saja dan jangan lupa teman-teman untuk stay dan subscribe, jangan lupa like dan komen di Politika Energi. Jangan lupa untuk mengikuti Instagram kita di Politika Energi Center of Energy. Mungkin itu saja dari saya. Sarofi mengundurkan diri. Makasih Mbak Nisa. Terima kasih Mas Sarofi.